Kami dari mahasiswa Universitas Halmahera, khususnya dari program studi ilmu teologi. Nah teman-teman, dalam video kali ini kami akan membuat tugas kami dengan mata kuliah teologi komunikasi. Nah dengan judul metode dan media komunikasi. Dan dalam tugas ini kami diampu oleh dosen yang begitu cantik, Ibu Vini. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui dalam pembuatan tugas ini kami dari kelompok 3 terdiri dari 12 orang yang begitu luar biasa tentunya. Nah untuk itu silakan teman-teman simak penjelasan dari kelompok kami. Oke, jadi begini guys. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai media ataupun saluran. Dan tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi bisa berlangsung secara verbal melalui kata-kata lisan ataupun tulisan, maupun nonverbal melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat lainnya. Komunikasi memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Fungsi yang kedua adalah untuk mendidik orang lain. Fungsi yang ketiga adalah untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk membangun hubungan relasi dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode komunikasi. Jadi, metode komunikasi adalah cara yang teratur digunakan untuk menyampaikan pesan dari narasumber kepada penerima pesan dengan menggunakan media untuk memperlancar atau mempermudah suatu proses komunikasi sehingga dikehendaki dan juga diharapkan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Baik teman-teman, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis komunikasi. Ada 6 jenis: komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi informal, komunikasi non-informal, dan juga komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata, satu ataupun lebih bahasa. Kemudian komunikasi verbal terbagi atas 2 bagian, yaitu komunikasi verbal lisan dan komunikasi verbal tulisan. Contoh komunikasi verbal lisan yaitu ketika 2 orang atau lebih berinteraksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara seperti media komunikasi seluler. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan perantara, yaitu berupa bertatapan langsung antara pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian contoh komunikasi verbal tulisan yaitu berupa saling mengirim pesan melalui surat, email, dan platform chattingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode komunikasi formal adalah merupakan yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Baik, di saat ini kita akan membahas tentang komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan juga intonasi suara dan kecepatan berbicara. Baik, sekarang kita akan membahas tentang komunikasi informal. Komunikasi informal adalah proses pertukaran informasi, ide atau pesan yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur, tanpa menggunakan saluran resmi atau formal. Sekarang kita akan membahas terkait dengan komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung itu komunikasi yang dilakukan tanpa adanya perantara pihak ketiga atau alat sebagai media komunikasi. Nah, keunggulan dari komunikasi secara langsung ini di mana lawan bicara akan melihat secara langsung bagaimana ekspresi dan nada bicara dari lawan bicara yang lain sehingga tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman atau ambigu. Kemudian yang berikut yaitu komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga dan juga alat sebagai media komunikasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang media komunikasi. Nah, media komunikasi adalah semua sarana yang dipakai untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan.
media komunikasi juga dipakai untuk menyebarkan, menyampaikan informasi-informasi yang telah didapatkan. Contoh-contoh media komunikasi terdiri dari 6. Yang pertama, media cetak seperti buku, majalah, dan surat kabar. Yang kedua, media elektronik seperti televisi dan radio. Yang ketiga, media internet atau digital seperti situs web, email, dan juga media sosial. Yang keempat, media visual dan audiovisual seperti film, video, dan juga infografis. Yang kelima, media tatap muka seperti pertemuan langsung, seminar, dan juga konferensi. Dan yang keenam, media panggilan seperti panggilan video dan juga panggilan telepon. Oke teman-teman, pasti sudah nonton kan video dari kami? Bagaimana penjelasan dari teman-teman? Pasti gampang dipahami kan? Nah, kebingungan dari teman-teman tentang media dan pola komunikasi apa yang akan dipakai pastinya sudah akan terjawab dari video dari kelompok 3. Nah, kiranya dari video kami dapat membuat pemahaman baru serta membantu teman-teman untuk membangun pola komunikasi yang lebih menarik. Terima kasih.